Hai guys, jumpa lagi dengan saya Susiarawati. Eh, saya mau cerita tentang awal-awal perjalanan jualan saya. Dari awal-awal dulu, 3 tahun lalu, saya habis berhenti kerja, lalu saya mulai usaha. Saya direkomendasiin sama adik saya sendiri, suruh jualan sendiri, jualan makanan gitu. Waktu awal-awal, kata adik saya bilang udah banget gitu, maksudnya mudah gitu untuk usaha makanan. Saya dengar cerita dari orang lain gitu, untungnya lumayan, apa sih, laku, pelanggannya banyak. Wah, itu di pikiran saya tuh udah kayak gitu tuh, banyak tuh. Waduh, saya bilang gampang ya kalau gitu usaha ya. Ya udah, terus bertahun-tahun terus, sebelum saya berhenti kerja tuh bertahun-tahun tuh di mindset saya tuh udah harus berhenti terus jualan makanan, usaha dah gitu. Akhirnya udah mantap banget, berhenti itu di 2017 akhir, berhenti, mulai usaha kecil-kecilan, dapat dari uang pesangon di kantor, lalu ada juga bantuan dari keluarga gitu untuk supaya saya bisa usaha. Saya dapat sewa kontrak, sewa tempat gitu. Lalu dari saudara-saudara saya, dari adik saya, dari orang tua saya, pada nyumbangin tuh, yang nyumbang kayak panci, kuali, terus pesto, meja, semua itu adik saya sama mama saya gitu, sampai sama keluarga saya dah pokoknya yang nyumbang gitu. Tapi sebagian juga saya yang belanja sendiri gitu kan, karena kan waktu pas ngontrak itu kan kosong gitu, dalam rumah kosong gitu kan. Awal-awalnya ngontrak gitu, untuk usaha gitu, dari uang yang hasil kerja gitu kan. Di situ mulai saya bangun sendiri. Mulai dari awal-awal saya cari pelanggan tuh dikit-dikit saya sebarin brosur gitu kan. Terus kemana-mana itu saya sebarin dah, ke rumah-rumah orang kek, ke lift, ke lantai-lantai apartemen kek gitu, ke siapa aja gitu saya kasih sebarin brosur. Emang awalnya tuh waktu masih awal-awal gitu masih punya uang. Saya masih punya uang gitu, jadi ya santai-santai aja dah, kan masih bisa makan gitu, uang masih ada gitu kan, uang bekas kerja gitu, tabungan masih ada, jadi santai-santai aja. Terus akhirnya nggak lama muncul 3 orang, 6 orang gitu kan, yang belanja gitu, yang mau jadi langganan gitu kan. Cuma segitu doang ya, terus tetap dikerjain gitu. Terus lama-lama tiba-tiba bulan depan dapat 16 orang sekaligus kantoran, entah dari mana gitu, padahal baru buka. Puji Tuhan, terima aja gitu, sekitar 20-30 orang gitu kan, waktu awal-awal 2 bulan di awal. Tapi itu nggak sampai, maksudnya waktu pas saya dapat 6 orang itu, waktu awal itu masih dikit gitu, masih biasa aja. Tapi ketika tiba-tiba ada orang kantoran berjumlah 16 orang sekaligus suruh saya masak segala macem, nah itu kelabakan tuh, telat iya, nasinya kurang, masih belum tahu, masih belum paham gitu cara gimana. Lalu setelah 2 bulan kemudian dapat lagi gitu kan. Terus lama-lama semakin lama tuh semakin bukannya naik, entah turun lagi, entah naik lagi. Karena waktu itu waktu tengah-tengah tahun tuh saya dapat sampai 100 orang gitu dalam sehari beli makanan saya gitu kan, beli dagangan saya. Dalam 1 bulan bisa 120 orang gitu.
Itu saya udah girang setengah mati gitu, sampai ngafe ke kafe sampai saya ngopi aja kayaknya bangga gitu. Waduh, gue udah naik nih usahanya nih gitu. Tiba-tiba setelah itu udah seneng-seneng, bukannya sombong sih, cuman gembira aja. Nggak tahu kenapa setiap ada kegembiraan seperti itu, gembira bahwa gue dapat berkat, dapat langganan naik. Tiba-tiba bulan berikutnya dari 120 tuh turun bisa sampai 30 orang doang. Di situ pikiran, hati, dan semangat gue itu langsung dari 100% waktu pas gue ngopi-ngopi semangat itu, tiba-tiba pelanggannya tinggal 30 itu tiba-tiba langsung ngedrop sampai kayak orang lemes, kayak orang ibarat mah tuh kalau pagi-pagi mau bangun tidur gue nggak sanggup bangun nih, kayaknya nggak ada tenaga buat bangun gitu, kayak udah nggak ada rohnya gitu, kayak orang kayak orang lemes gitu, kayak tinggal kulit sama daging doang, nggak ada tulang. Terus itu digempur setiap hari Tuhan proses seperti itu. Jadi usaha itu jangan dipikir waktu pas dulu sebelum gue kerja sama orang, gue pikir usaha itu enak, lancar, tiap bulan dapat pemasukannya banyak, 15 juta bisa kumpulin duit, 30 juta bisa kumpulin duit. Wah, gue udah girang banget. Padahal gue kerja gaji 12 juta aja itu minus, nggak pernah gue nabung, habis terus, nggak tahu kemana. Nah, tapi selama usaha, jujur aja 1 tahun usaha gue gak ada untung, minus. Boleh percaya boleh nggak, minus. Nggak tahu minusnya gue tahu, karena minusnya itu terus gue tetap bertahan aja, terus gue bertahan karena gue karena selama masih Tuhan kasih jalan, selama Tuhan masih kasih gue kekuatan, selama Tuhan masih memberikan gue esok hari gitu untuk gue dagang, gue akan terus dagang gitu. Nggak taunya pas setelah gue lihat-lihat emang gue minus, sampai habis, sampai nol uang gue juga semua, udah nggak ada sama sekali. Bahkan pernah juga gue mau makan martabak aja 15.000 sampai nggak mau keluarin duit. Sayang, gue takutnya ntar kalau gue makan martabak kurang duitnya lagi buat belanja dagangan. Jadi gue cuma telan ludah, kepengen aja gitu. Nggak cuma martabak tapi banyak. Malam-malam kadang-kadang gue nggak makan, mendingan tidur aja, langsung tidur, besok pagi bangun udah gitu aja tuh. Itu tiap kali gue jalanin, dan setiap kali gue jatuh gitu, bahkan setiap kali gue jatuh tuh gue nggak bilang Tuhan kenapa Tuhan. Gue waktu itu kayaknya ngomong apa ya, gue bilang kalau Tuhan sudah bawa saya sampai saat ini, gue percaya Tuhan tolong nggak tolong, Tuhan pasti, saya tetap yakin sama Tuhan gitu. Entah seperti apa waktu itu gue ngomong, kira-kira seperti itu. Terus gue pernah waktu itu ya lagi ngepel, lagi kan gue kan waktu itu kan ngontrak di rumah yang agak tua gitu kan, dan rumahnya itu agak lebar gitu. Jadi pas gue ngepel, gue kepleset jatuh. Jadi tangan siku gue yang sebelah sini tuh bekasnya tuh ya, tuh bekasnya tuh, itu keseret lantai. Itu keseretnya itu dalam keadaan lantai itu keset setengah mati. Jadi tangan gue keset, lantai keset. Jadi tuh daging gue bleberan kemana-mana. Waduh, darah banyak. Besok paginya bengkak. Gue cuma sholatif doang karena besok pagi gue mau jualan. Nah, yang belanja itu gue, karena nggak mungkin dong karyawan yang belanja. Jadi karyawan tukang masak yang belanja tuh nggak mungkin. Jadi gue yang belanja. Dalam keadaan tangan gue diperban, dibalut sebelah kanan yang tadi itu, daging antelan kemana-mana, bengkak gede, bengkak. Lu tau nggak? Sorry, kalian tau nggak?
Di saat itu gue ke pasar dalam keadaan tangan sebelah kanan gue bengkak gede, itu dagingnya udah antel-antelan kemana-mana, udah berdarah. Gue cuman sholat apa pakai handiplas doang gitu. Tapi pas gue ke pasar, gue beli apa tau nggak? Beli beras yang 5 kilo, beli sayur-sayuran itu tuh masih gue bawa sendiri, gue beli sendiri sayurannya, nggak suruh orang karena masih dikit. Gue bawa sendiri, itu gue nggak sadar gue bawa sendiri itu tangan itu bisa 5 kilo beras sama 5 kilo belanjaan lain, 10 kilo, 5 kilo tangan kiri dan kanan. Dan itu bener-bener gue luar biasa sakitnya, sampai abang-abang sono bilang aduh kata gitu. Sampai akhirnya salah satu abang-abang sayur bawain barang-barang gue, belanjaan gue ke rumah. Kasian kali ngeliat gue kan gitu kan, itu kan sakit setengah mati tuh ya. Sekarang sih udah lupa sakitnya ya. Dan sebenarnya sih masih banyak banget gitu ya story cerita tentang apa sih seputar semangat kita buat jualan, buat cari duit. Gimana caranya supaya kita tetap jalan terus semangat. Tentunya salah satunya adalah dengan ngobrol. Kalau gue sih ya, nomor satu jujur aja ya, tiap hari gue ngobrol loh sama Tuhan Yesus loh. Nggak ngobrol nggak ngelipat tangan dan duduk merem, nggak. Dalam hati gue ngobrol setiap hari, pagi kayak apa, kayak kadang-kadang gue nggak, malam aja tidur nggak suka nggak lipet tangan sama tutup mata berdoa, gue langsung tidur, pas gue langsung ngobrol di dalam tempat tidur itu. Gue ngobrol apa aja, gue obrolin sama Tuhan. Dan ternyata apapun yang gue kerjain itu membuahkan hasil gitu, maksudnya Tuhan itu selalu dengar dan jawab doa gue gitu. Dan puji Tuhan, haleluya. Tetap semangat ya, semangat, never surrender ya. Seperti tadi gue dapet apa sih nih, kata-kata yang dari Facebook, bagus banget nih ya. Nih kata-katanya ini sebentar ya. Ini kata-katanya yang bagus tadi itu adalah ya ini. Jangan takut daganganmu nggak laku. Kalau ada yang menghilang, jangan marah. Itu bukan rezekimu. Kalau ada yang bilang mahal, padahal kamu jual kualitas, mereka bukan pasarmu. Perbaiki skill jualanmu, rezeki Tuhan. Tuhan yang mengatur. Ya kayak seperti itu. Nanti akan dibahas berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam, bye.